Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya pengen bahas tentang Google Meet lagi. Jadi udah banyak banget di playlist, cek aja saya udah banyak bahas tentang Google Meet. Sesi kali ini saya pengen bahas tentang feedback sound. Feedback sound ataupun biasanya kita lebih sering kenal dengan suara nging gitu ketika kita sedang berada di Google Meet. Ada suara bocor, suara nging, 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 dan sebagainya. Itu terjadi kenapa? Biasanya ada perangkat yang berdekatan ketika sedang dalam satu ruang webinar. Ketika kita sedang meeting, mau menggunakan Google atau menggunakan apapun, seringkali kalau perangkat itu berdekatan, maka akan timbul feedback noise atau suara nginging atau suara macam-macam tadi ketika salah satu ingin berbicara di dalam meeting tersebut. Jadi suaranya bisa bising banget, bisa terdengar suara nganging-nganging kayak tadi. Kita akan bahas di sesi kali ini tanpa menggunakan extension atau tanpa menggunakan plugin atau tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Gimana caranya? Kita akan bahas di sesi kali ini. Ini adalah video ke-430. Udah 430 kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang menginginkan video pertama sampai dengan video terakhir, insya Allah update satu hari satu video tutorial, cek aja di Instagram saya. Ada di atas. @mufidmasruhan, dicek ya. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, luar biasa bagi sesama. Yuk kita mulai aja video ke-430 ini. Mengatasi feedback sound, suara nginging di Google Meet tanpa aplikasi. Kita mulai ya, misalkan saya simulasikan ini ada satu meeting, di mana di dalam satu meeting ini ada dua buah perangkat yang saling berdekatan. Ini adalah laptop saya dekatkan, dan ketika ada si perangkat ini on, misalkan saya on kan, nah akan muncul suara seperti tadi. Jadi ketika dua perangkat itu mikrofonnya nyala, maka akan muncul suara bising yang kayak tadi. Suaranya ngung atau nginging dan seterusnya tadi. Untuk mengantisipasi itu, caranya adalah sebetulnya kita bisa share. Logika sederhananya begini, dalam satu ruangan ada banyak audiens, di audiens itu tidak butuh untuk bersuara, maka si orang tersebut adalah menjadi audiens. Misalkan rapat dinas satu arah saja misalkan, maka boleh saling berdekatan dengan menggunakan fitur pendamping. Fitur pendamping ada di mana? Fitur pendamping sebetulnya ada di Google, itu sudah menyertakan. Cek di bagian support.google.answer aja. Di sini sudah ada mode pendamping dengan Google Meet untuk kolaborasi hybrid. Jadi bisa dilakukan. Cara melakukannya sebetulnya sederhana, sama seperti kita join ke link meeting biasanya. Misal saya tuliskan ini saya copy saja linknya ya. Ini link link meetingnya saya copy. Ini saya copy. Saya menjadi orang lain, saya pakai browser berbeda. Di browser berbeda saya akan join. Saya paste saja join. Nah, ketika akan join di sini, joinnya tidak menggunakan ini ask to join, tapi joinnya menggunakan ask to component mode. Nih, sebagai mode pendamping. Kayak yang ini nih dituliskan, ini kan pakai bahasa Indonesia. Kalau ini diinggriskan, kalau ini diterjemahkan, saya coba ke terjemah bahasa Inggris misalkan ya. Ini bahasa lain, ini akan menjadi bahasa Inggris. Oke, saya coba translate. Nah, use companion mode with Google Meet for hybrid collaboration. Jadi kita menggunakan mode pendamping ya. Oke.
Caranya seperti biasa, tapi tidak join, tapi dengan cara ask to use companion mode. Nah, maka akan tampil di bagian ini ada move it akan mau join. Nah, joinnya nanti di sini munculnya kayak gini. Joinnya munculnya adalah bentuknya berbeda dengan seperti yang lainnya. Di sini bentuknya companion mode atau mode pendamping. Di mana di mode pendamping fitur mikrofonnya itu tidak ada. Nih. Ini di bagian mode pendamping. Nih, dia bisa lihat. Jadi fitur fitur mikrofonnya tidak ada. Adanya ada kamera, dia bisa menyalakan kamera seperti biasa. Dia bisa mendapatkan caption atau mendapatkan tulisan teks ya dari voice di rapat, tapi masih terbatas ya, belum ada bahasa Indonesianya. Dia bisa raise hand, dia bisa presentasi, dia juga bisa fitur-fitur yang lainnya, tetapi fitur bentuk untuk mikrofonnya tidak ada. Jadi dia hanya sebagai pendamping saja. Dia bisa juga dipakai untuk share screen. Jadi kalau mau share screen-nya menggunakan ini tidak akan mengganggu. Jadi tidak ada suara noise atau bukan suara noise ya, suara feedback, suara nginging tadi tidak akan ada lagi. Itu teman-teman. Jadi joinnya menggunakan join with pendamping atau companion mode. Saya ulangi sekali lagi dengan cepat. Saya misalkan gunakan fitur orang lain lagi. Misalkan saya pakai move it yang lain, ini tinggal saya paste aja linknya seperti biasa. Tapi tidak join ke sini. Ini saya tutup aja. Saya tidak pakai kamera ya, karena kamera yang saya pakai buat rekam. Nah, minta menggunakan mode pendamping. Kalau ini minta bergabung join, yang ini menggunakan mode pendamping. Di sini ada di bagian si hostnya akan muncul notifikasi. Kalau di admit, di sini akan terlihat bahwa ada move it yang berupa companion mode. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nih, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisanya, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, maaf ya. Fitur mikrofonnya dihilangkan. Jadi dia hanya berlaku sebagai audiens saja, mendengarkan searah. Atau dia bisa presentasi juga sebetulnya. Ini bisa juga dipakai oleh kita sebagai presenter yang hanya mempresentasikan aja. Begitu teman-teman tipsnya. Saya cukupkan, singkat, padat, semoga bermanfaat. Saya cukupkan untuk sesi hari ini. Salam bahagia, salam sehat, salam.